Jadi kalau gaya hidup yang menunjang kualitas hidup udah pasti ya, kita misalnya mau misalnya gaya hidupnya meningkat, ya kebutuhan pokoknya harus terpenuhi dulu. Jadi jangan lompat gitu. Apa kabar Sobat Cuan? Selamat datang di segmen Interview with Expert. Yes, hari ini kita bahas lagi nih, balik lagi ke podcastnya Cuap-Cuap Cuan. Dan seperti biasa tema-tema yang kita angkat adalah ya kesehariannya Sobat Cuan lah ya. Hal-hal yang mungkin lagi bikin Sobat Cuan galau, atau hal-hal yang ingin Sobat Cuan perbaiki dalam kehidupan keuangan terutama. Pastinya harus dengerin Interview with Expert bareng Maria Katarina dan juga bareng Olivia Lewis, Financial Expert CNBC Indonesia. Hai Oli. Hai Kak Maria. Sehat ya? Sehat. Hari ini tuh kita tuh sampai kadang-kadang mau bahas interview with expert ini, temanya sampai kayak pikir apalagi ya karena saking banyaknya yang udah dibahas gitu ya. Tapi kita memang nggak akan pernah bosan untuk ngasih tahu ke Sobat Cuan hal-hal yang memang esensial, penting banget untuk keuangan. Nah, hari ini kita coba angkat mengenai gaya hidup yang menunjang kualitas hidup. Kita kalau ngomongin lifestyle, gaya hidup kan biasanya orientasinya udah negatif ya. Karena kan kalau orang ngomongin soal gaya hidup, apa-apa yang berkaitan tentang kamu kelihatan looks, ekspansif, mahal gitu ya, atau mewah, itu ya kita sebut kayak ya lifestyle, gaya hidup. Sesuatu hal yang membuat kamu jadi jadi kayak harus ngeluarin budget gede, harus keluarin uang yang gak sedikit. Bahkan kadang-kadang nih, kalau di era-era zaman sekarang banyak loh anak-anak yang di era umur-umur tertentu, mungkin kayak early 20, first jobber menuju ke 30 akhir, mereka tuh rela kayak ngabisin duit tabungannya jebret untuk salah satu barang yang mungkin membuat dia strata sosialnya akhirnya naik. Tapi besoknya makannya mie instan. Terus besoknya bingung mau nyambung hidupnya kayak gimana. Tapi mereka lakukan itu gitu. Nah, sekarang kita berangkat tuh deh dari gaya hidup yang menunjang kualitas hidup. Apakah memang harus seperti itu? Apa itu kayak cuman ya mindset aja? Oke, apakah ini wajar atau cuma sebenarnya mindset aja gitu ya? Kalau zaman sekarang itu kita ngelihatnya tuh generasi Z memang kalau mau diterima di lingkungan sesuatu kayaknya mereka harus berusaha untuk diterima gitu ya. Mungkin diterima itu kalau di kota-kota besar, mungkin sekarang kan yang harus pakai tas branded atau misalnya mobil dengan tipe tertentu dan lain-lain gitu. Jadi kadang mereka kayak nggak apa-apa deh, tempat tinggal itu urusan belakang, terus kayak makan itu urusan belakang, tapi apa yang gue pakai itu kan dilihat orang, misalnya seperti itu. Kalau misalnya dibilang sekarang udah marah kayak gitu, iya, tapi apakah itu wajar? Belum tentu, karena tergantung ya kita berada di mana, sama tergantung tujuan hidupnya itu apa, gitu kan. Kalau misalnya dirasa kalian butuh itu, kadang kan tergantung tujuan juga. Misalnya contoh ya, ada orang-orang misalnya yang katakanlah misalnya selebgram, mereka butuh misalnya untuk supaya dilihat orang, kita nggak tahu, jadi dia misalnya pakai barang-barang tertentu seperti itu ya, memang karena ada tujuannya gitu. Atau jangan-jangan memang ya dipakai untuk karena endorse gitu ya. Jadi Sometimes gitu, kadang sukanya endorse kan kayak gitu ya, kita nggak tahu juga. Jadi sebenarnya wajar atau enggak ya tergantung, balik lagi sama individunya, terus dia juga berada di lingkungan seperti apa. Kalau misalnya kayak ada pembenaran-pembenaran kayak gini nih, gue harus settingan gue harus karena gue harus ketemu sama orang, ngelobi orang supaya dia percaya bahwa apa yang gue omongin ini benar, itu ya berarti gue harus set up diri gue ya proper dong gitu. Misalnya kayak teman-teman yang di marketing sales biasanya mereka kan memang harus representatif lah seperti itu. Nah, kadang sesuatu yang dikeluarkan itu nggak sesuai juga dengan budgetnya yang dia miliki. Nah, ini bisa nggak sih kayak pembenaran-pembenaran kayak gitu? Sebenarnya tergantung nih. Jadi tergantungnya adalah kan kalau misalnya orang-orang marketing atau sales, berapa besar project yang dituju kan? Kan biasanya kan ada variabel di situ. Kalau misalnya dirasa dari hasil project itu misalnya mereka biasa dapat persentase bonus, ya dihitung aja kira-kira nutup atau enggak. Tapi jangan juga sebenarnya harus jadi memaksakan. Seperti itu sih. Ada batasannya juga ya? Iya, tetap ada batasannya juga. Kadang juga banyak orang yang memang banyaknya maksa sih. Nih aku kasih contoh aja ya. Misalnya ada temanku, dia tuh punya restoran. Jadi restoran ini memang banyakannya itu pesanan. Tapi dia ini supaya laku, maksudnya untuk dapat kayak pelanggan-pelanggan tertentu, dia ikutan arisan gitu. Arisannya tuh arisan yang 2 digit lah per bulannya. Tapi
Ya dia bilang awal-awal ya dia sebenarnya mampu, cuma kan jadinya kebutuhan pokok dia harus ada yang dipepet-pepet nih. Tapi at the end setelah berjalannya waktu, ya akhirnya orang-orang yang ada di arisan tersebut tahu bisnisnya dia kan. Ternotis. Iya, notice. Dan akhirnya yang pesen juga ya memang orang-orang yang dia mau target gitu. Oh, jadi memang tergantung ke sasaran yang mana yang mau dituju ya. Tapi harus kuat juga orangnya. Benar. Tapi kalau ada benefit balik yang tadi sudah sesuai dengan target kamu, bisa tercapai sih nggak masalah. Iya. Kalau misalnya udah sekian lama gabung tapi nggak sesuai target, kayak harus ada titik balik. Iya dong, betul. Aku juga pernah tanya kan sama dia, kira-kira maksudnya return on investmentnya berapa yang kamu keluarin? Karena kita kan kadang kalau arisan tuh nggak cuma bayar arisannya doang ya, lalu belum kostum, patungan, panggil fotografer dan lain-lain gitu. Jadi kan warisannya double digit, tambah lagi anak ini jadi plus-plusnya juga gede gitu ya. Jangan itu sampai kan nanti termasuk gaya hidup. Bener juga sih. Tapi sebenarnya bentuk gaya hidup yang menunjang kualitas hidup tuh yang seperti apa sih? Kita bisa punya lifestyle tertentu yang sesuai dengan income kita, dengan budget bulanan kita, sehingga kualitas hidup kita baik. Itu kan orang dengan kualitas hidup apa sih syaratnya? Misalnya nggak banyak utang, atau utangnya sesuai dengan batas di perencanaan keuangan gitu, misalnya 30%, atau nggak terlalu musingin, nggak terlalu banyak kepengenan, misalnya udah pengen ini itu, tapi lebih fokuskan kebutuhan, makanya kualitas hidup kita jadi lebih baik. Atau seperti apa sih sebenarnya gaya hidup yang bisa lebih menyorot ke kualitas hidup? Oke, jadi kalau gaya hidup yang menunjang kualitas hidup udah pasti ya, kita misalnya mau misalnya gaya hidupnya meningkat, ya kebutuhan pokoknya harus terpenuhi dulu. Jadi jangan lompat gitu. Kalau yang tadi misalnya first jobber itu biasanya mereka langsung lompat kan, maunya gaya hidup dulu, baru kebutuhan pokok dulu. Kebutuhan pokok tuh ya sandang, kebutuhan pokoknya belakangan ya. Iya, gaya dulu, betul gitu ya. Sandang, pangan, papan. Nanti giliran nikah baru bingung sendiri, ternyata pengeluaran itu banyak gitu kan. Sandang, pangan, papan itu dulu lah yang dikejar gitu kan. Nah udah gitu, kalau misalnya itu sudah oke nih udah punya nih kebutuhan pokok sekian, berarti gaya hidupnya seperti apa gitu ya. Nah gaya hidupnya udah pasti yang gak boleh sesuatu yang kamu paksakan sampai kamu nyicil misalnya. Oke, kalau misalnya nyicil satu barang gak apa-apa, tapi kalau misalnya itu dijadiin konsumtif atau addiction itu gak bagus gitu. Jadi sebenarnya harusnya kalau biasanya gini, kita tuh beli barang kan suka ada yang bilang kita tuh harusnya beli barang itu kalau misalnya kita punya uang 10 kali dari harga barang tersebut. Ya misalnya ya. Nah kalau misalnya kira-kira cuma boro-boro punya uangnya 10 kali gitu, lah ini cuma diukurnya kayak misalnya gaji dapatnya berapa, ya udah deh cicilannya kayaknya mampu nih 10% setiap bulan. Ya kan? Bisa lah selesai setahun lah gitu. Iya setahun gitu ya. Lah kita gak tahu nanti tengah jalan pas kita lagi nyicil bulan ke-6 tiba-tiba ada sesuatu kejadian, ternyata yang misalnya membutuhkan dana yang besar, itu biasanya akan mengganggu cash flow kita. Jadi harusnya gaya hidup yang bisa menunjang kualitas hidup, pertama yang udah pasti itu yang berhubungan dengan kesehatan. Misalnya nih kalau kamu keluarin uang misalnya untuk nge-gym atau untuk lari, misalnya perlu sepatu running yang bagus kalian, karena kenapa, misalnya awet, ya itu gak apa-apa gitu. Ya kan? Udah pasti kan kita juga jadi lebih sehat. Kadang gini, kalau kebutuhan pokok makan doang ya nasi, sayur biasa ya itu. Tapi kalau gaya hidup misalnya maunya raw food atau misalnya jus yang lebih bagus. Tapi kalau kamu ngerasa itu bisa memberikan kamu kualitas hidup yang lebih baik dari kesehatan dan lain-lain, why not? Ya. Karena investasinya investasi diri ya, kesehatan gitu. Cuman kita suka kayak ada momen-momen clash moment gitu loh, kayak gini, gaya hidup suka berubah tiba-tiba karena penghasilan kita tiba-tiba meningkat. Jadi penghasilan meningkat, gaya hidupnya tiba-tiba juga berubah nih. Padahal sebenarnya kualitasnya ya biasa-biasa aja. Misalnya tadinya pakai tas biasa gitu ya, misalnya lokal. Kemudian gajinya naik, jadi kepengen punya tas ini. Padahal mah tas-tas juga. Dan itu tidak memberikan kontribusi apapun, kecuali kalau misalnya gara-gara tas itu kamu jadi gabung kemana atau jadi bisa join apa gitu ya. Nah, gimana sih cara menyiasatinya gitu loh, dengan income yang bertambah tapi gaya hidupnya bisa tetap gaya hidup yang lama gitu, tapi kualitas hidupnya tetap terjaga. Nah biasanya itu PR-nya tuh, banyak orang yang nggak bisa. Pasti semua orang kalau misalnya gajinya tambah gede, pengennya kan pasti ada peningkatan ya dari sisi gaya hidupnya ya. Peningkatannya apapun itulah, bisa bayar sekolah anaknya yang jadi lebih mahal, bisa antara barang yang dia pakai atau mobil yang dia pakai, atau misalnya ganti rumah yang jadi lebih besar. Itu udah nature-nya manusia kan.
Cuma balik lagi nih, tanyain ke diri sendiri gitu. Lebih baik uangnya dipakai buat apa sih? Kalau misalnya mimpinya lebih besar lagi untuk jangka panjang, kan lebih baik ketika income-nya naik, harusnya pos investasinya kan yang naik. Tapi kalau misalnya dirasa oke, kayaknya pos investasinya cukup nih, yang naik persentasenya aja. Persentasenya berarti kan nominalnya juga naik, tapi persentasenya tuh nggak berubah dari sebelumnya. Misalnya dari dia 10 juta ke 20 juta, ya udah sama-sama 20% deh. Tapi kan 20%-nya beda ya, dari 2 juta ke 4 juta. Jadi nggak berubah persentasenya dari 20% ke 50%. Kalau dia mikirnya seperti itu nggak apa-apa juga, dan dia merasa kayaknya nanti kalau misalnya pensiun atau dana pendidikan anak cuma nyisihin 20% secara persentase masih cukup, ya sebenarnya nggak masalah juga. Tapi pastiin ya, kalau mau ningkatin gaya hidup itu harusnya ada sesuatu yang mau dituju. Ningkatin gaya hidup lebih baik sih ya ningkatin investasi gitu ya. Sebaiknya gitu ya. Tapi bolehlah kita leisure, kayak santai, nikmatin dulu. Mungkin mau healing, mau punya barang sesuatu, mau upgrade sesuatu, boleh. Tapi setelah itu balik lagi kali ya ke kitohnya gitu loh. Jadi nature-nya kita perlunya apa sih, itu yang harus kita lebih provide duluan ketimbang gaya gitu. Betul. Karena kan kadang-kadang juga sebenarnya gini, kalau beli 1-2 itu nggak masalah gitu kan. Toh 1-2 juga awet dipakainya kan. Nanti kalau misalnya mau lagi ada keluaran yang terbaru, sebenarnya kan bisa tukar tambah aja. Yang jadi bahaya itu ketika jadi impulsif. Biasanya udah punya satu, tambah lagi, pengen satu lagi, jadinya denial, pengen satu lagi, belum punya warna yang ini, pengen satu lagi. Nah, itu mesti di cross check tuh, kira-kira yang kebutuhan pokok sama investasinya sudah aman atau belum. Gitu. Jadi kalau misalnya itu udah aman, sebenarnya bisa lah sekali-sekali itu juga kali ya. Ada ininya aja, ada budgetingnya. Biasa kan kalau misalnya di perencanaan keuangan, misalnya 10%, apalagi kalau misalnya masih punya cicilan ya, 10% lah buat duit hobi atau misalnya gaya hidup gitu. Ya udah, kalau memang kita bukan tipikalnya yang hobi yang mahal-mahal, ya nggak apa-apa lah beli sesuatu yang agak branded atau berkualitas, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya nggak punya cicilan, berarti kan biaya untuk gaya hidupnya bisa lebih tinggi lagi. Gitu ya. Semuanya tuh emang di postur itu sih gitu ya. Walaupun kamu uangnya banyak, kayak duit gue banyak nih tiap bulannya, tapi kalau nggak bisa ngatur ya sama-sama juga ya. Nah sekarang kita ke kualitas hidup yang baik. Nah, kualitas hidup yang baik itu yang seperti apa sih? Gaya hidupnya tadi udah kita bahas gitu ya. Kita boleh ningkatin gaya hidup, kita boleh punya tren atau gaya sendiri, asal tadi udah beberapa poin yang kita bahas. Nah, sekarang kita menuju ke kualitas hidup yang baik. Ini sebaiknya apa sih yang harus kita cross check di kehidupan kita sekarang nih? Apakah sudah cukup berkualitas atau belum? Jadi kalau kualitas hidup yang baik udah pasti kan kita harus sehat ya, baik jasmani dan juga rohani. Nah, jasmani tadi kalau memang kita ternyata income-nya naik, kayak bisa lah kita yang tadinya misalnya makannya cuma apa, ya udah ditambahin nih. Misalnya tadinya makan buahnya cuma seminggu sekali, jadi lebih banyak. Itu nggak masalah juga. Tapi jangan lupa tentang rohaninya juga. Kalau misalnya income kita naik, ya berarti nih kalau bisa supaya kita hidupnya bisa lebih damai, lebih tentram. Persentase untuk misalnya kalau yang muslim zakat ya? Iya. Zakat. Ada perpuluhan. Iya, kalau yang non muslim betul, ada perpuluhan juga yang seperti itunya, jangan lupa gitu. Sebenarnya kalau menurutku ya kualitas hidup yang baik itu I don't know ya, mungkin nggak bergantung sama seberapa besar pendapatan kita sih, karena ini beda-beda sih ya, pasti masing-masing kan case-nya beda-beda gitu ya. Mungkin ada yang bilang kualitas hidup yang baik, gue yang penting nggak ada utang gitu. Iya, betul. Itu damai rasanya hidup ya. Betul. Ada orang yang kayak kualitas hidup yang baik, gue selesai cicilan KPR gue, udah selesai cicilan KPR, ya udah dia ngerasa tenang aja. Ada orang yang ngerasa kualitas hidup dia baik kalau misalnya gue punya ini bisa mencapai A, B, C gitu. Macam-macam kan. Jadi bukan tergantung seberapa besar pendapatan kita. Ada juga orang yang pendapatannya misalnya besar banget, tapi kalau dia nggak bisa ngelola uangnya, masuk misalnya katakanlah berapa 10, tapi keluarnya 9,5. Nggak punya investasi, nggak punya proteksi, sama aja bohong, belum tentu bisa tentram. Ya kan. Makanya kalau misalnya aku kan sudah dengar, kalau misalnya yang rame di sosial media kan, biarin deh misalnya nangis di Ferrari, tapi nggak apa-apa nangis tapi di Ferrari. Nggak ada men, nangis itu nggak enak. Nangis aja. Mau banyak duit atau enggak, ya namanya nangis ya nangis aja gitu. Oke, ini menarik sih. Berarti memang tergantung masing-masing mau menuju ke kualitas hidupnya seperti apa. Tetapi untuk road ke sana menuju ke kualitas hidup yang mungkin masing-masing taruh ya
di catatannya gitu ya, gue pengen kualitas hidup gue mungkin nanti 5 tahun lagi atau tahun depan bebas utang. Nah start awalnya kan berarti sekarang sudah mulai harus dimulai diberesin gitu ya. Atau kualitas hidup gue meningkat kalau misalnya tahun depan gue udah bisa, rumah gue udah selesai renovasi misalnya, atau udah pergi naik haji atau bisa pergi naik haji gitu. Nah memulainya saat ini gitu untuk menuju apapun itu nanti kualitas hidupnya tuh apa yang harus dilakukan? Apakah harus ada presentasi kembali yang harus dikeluarkan dari budget misalnya, ditambahkan mungkin untuk dana tertentu gitu sehingga akan mempercepat menuju ke kualitas hidup yang diharapkan? Kita tuh sebenarnya kalau main persentase tuh agak tricky ya. Trickynya adalah orang-orang kan tergantung gajinya orang-orang nih. Kalau misalnya di bawah UMR kita agak susah juga nih kalau misalnya pakai persentase kan. Jadi ya seharusnya kita tuh hidup kan biasanya berdasarkan goals kita mau seperti apa. Ya harus disiapin dari sekarang. Nah biasanya itu ada hitung-hitungannya untuk mencapai goals tersebut. Nah dia udah dihitung misalnya berapa, udah hasil dihitungnya. Oke, misalnya harus sisihin 20% dari pendapatan setiap bulannya untuk mencapai goals tersebut. Kalau misalnya belum bisa nih nyimpen 20% dari pendapatan kita, harus apa ya? Berarti kan harus ada yang dieliminasi pengeluarannya. Nah, kalau gaya hidupnya ketinggian berarti yang dieliminasi duluan adalah gaya hidupnya. Nggak mungkin kebutuhan pokoknya kan. Contoh nih misalnya kayak BBM naik. Nggak mungkin gara-gara BBM naik kita dari naik motor misalnya jadi jalan kaki. Means itu adalah kebutuhan pokok. Tapi kalau gara-gara inflasi, misalnya kita jadinya ngurangin untuk makan di restoran, ya itu kan karena gaya hidup ya, jadi bisa kita cut, ibaratnya kayak gitu, seperti itu. Oke, berarti aku bisa tarik sebuah benang merah sih di sini nih buat Sobat Cuan. Gaya hidup tuh sebuah kayak button, tombol yang bisa dipencet, dipush, terus kemudian dipencet on off gitu loh. Jadi once kamu pengen agak terpush di gaya hidup kamu pengen agak catchy dikit, nabung, pengen beli yang branded bisa. Tapi kamu bisa kontrol itu di kemudian hari. Dan ketika kamu bisa mengontrol gaya hidup kamu, itu akan hasil akhirnya tuh kualitas hidupnya juga akan mengikuti gitu ya. Apalagi tadi kan budgetnya, kalau tadi Kak Olive bilang budgetnya bisa dikontrol, ada bisa dikurangin, mungkin nanti bisa dilebihin, mungkin nanti bisa nggak dipakai untuk tujuan tertentu gitu ya. Karena kan banyak orang kadang gini, kalau pas dapat duit gede tangannya tuh udah gatal duluan gitu, kayak aduh langsung aja udah kayak kemana-mana kan, beli ini itu. Padahal kan bisa aja nih, ya udah nggak usah dipakai dulu, nanti once tiba-tiba kita ada sesuatu lagi, ada misalnya financial goals kita yang tiba-tiba muncul di benak, kan bisa aja dipakai gitu. Bener sih, nggak ada yang salah dengan gaya hidup, apalagi penempatannya menurut aku ternyata ya Livia, dan apalagi selagi kita bisa kontrol tombol itu tadi gitu ya, on off-nya, dan kamu bisa pakai atau enggak, itu akan menentukan gimana nanti kualitas hidup kamu next ke depannya. Oke, sekarang cek apakah sudah sesuai dengan standar diri masing-masing ya, bukan standarnya Olive atau standarnya Maria, tapi standarnya Sobat Cuan, apakah sudah cocok atau belum. Nah mungkin harus ada yang diperbaiki. Nah itu semuanya juga berdasarkan apa yang Sobat Cuan rasain. Thank you banget udah dengerin podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita terus di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan, dan subscribe YouTube channel kita juga di cuap-cuap-cuan, di like, share, dan juga komen. Dan podcast kita hari ini juga tayang di CNBC Indonesia TV ya Sobat Cuan. Thank you banget udah dengerin kita. Maria Olive pamit. Bye.